kesadaran tinggi bisa merusak mesin cuci, pipa, bahkan kulit kita. Tapi siapa sangka kulit kacang tanah bisa jadi solusi. Nah, di video ini kami akan membahas solusi unik menggunakan kulit kacang tanah. Mari kita mulai! Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk menentukan kesadaran air sumur sebelum dan sesudah menggunakan adsorben kulit kacang tanah berdasarkan data hasil percobaan, serta menganalisis pengaruh waktu kontak terhadap daya serat adsorben pada penurunan kesadaran air sumur berdasarkan hasil percobaan. Prinsip kerjanya yaitu titrasi kompleksometri merupakan titrasi yang terjadi akibat pembentukan ion kompleks yang larut namun sedikit terionisasi. Reaksi pembentukan kompleks terjadi antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks yaitu ligan. Dasar teori, kesadaran air merupakan parameter kualitas air yang ditandai dengan kandungan ion kalsium Ca2+ dan magnesium Mg2+ yang tinggi dalam bentuk garam karbonat. Adsorben kulit kacang tanah merupakan hasil karbonisasi dari kulit kacang tanah Araxis hypogae pada suhu tinggi dalam kondisi oksigen terbatas. Kulit kacang tanah mengandung selulosa sebesar 59,58%. Struktur pori-pori pada kulit kacang tanah memungkinkan proses adsorpsi secara efektif, menjadikannya solusi potensial untuk menurunkan kesadaran air. Reaksi kimia yang berlangsung ditunjukkan melalui ilustrasi ini. Berikut ini adalah gambar alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan kali ini. Adapun langkah kerjanya yaitu standarisasi larutan baku sekunder, masukkan larutan CaCO3 sebanyak 10 ml ke dalam gelas kimia, tambahkan 1 ml larutan buffer salmiak pH 10, tambahkan indikator EBT sebanyak 0,01 gram, aduk larutan, titrasi dengan larutan Na2-EDTA, lakukan secara duplo. Lalu penentuan kesadaran total inlet. Yang pertama, masukkan air sada sebanyak 25 ml ke dalam gelas kimia, tambahkan 1 ml larutan buffer salmiak pH 10, tambahkan indikator EBT sebanyak 0,01 gram, aduk larutan, titrasi dengan larutan Na2-EDTA 0,01 molar, lakukan secara duplo. Dan dilakukan titrasi untuk menentukan kadar Ca inlet. Masukkan air sumur sebanyak 25 ml ke dalam gelas kimia, tambahkan 2 ml larutan NaOH 1 normal, tambahkan indikator Morixide sebanyak 0,03 gram, aduk larutan, titrasi dengan larutan Na2-EDTA 0,01 molar, lakukan secara duplo. Setelah itu dilakukan titrasi untuk menentukan kadar Ca outlet menit dan 60 menit. Masukkan air sumur sebanyak 25 ml yang sudah diadsorpsi, tambahkan 2 ml larutan NaOH 1 normal, tambahkan indikator Morixide sebanyak 0,03 gram, aduk larutan, titrasi dengan larutan Na2-EDTA 0,01 molar, lakukan secara duplo. Dan dilakukan titrasi penentuan kesadaran outlet 30 menit dan 1 jam. Masukkan air sada yang telah diabsorpsi sebanyak 25 ml, tambahkan 1 ml larutan buffer salmiak pH 10, tambahkan indikator EBT sebanyak 0,01 gram, aduk larutan, titrasi dengan larutan Na2-EDTA 0,01 molar, lakukan secara duplo. Lanjut, data hasil pengamatan didapatkan kesadaran total inlet 432 mg per liter, kadar kalsium inlet 92 mg per liter, kadar magnesium inlet 49,572 mg per liter, dan kesadaran total outlet 30 menit yaitu 618 mg per liter, kesadaran total outlet 60 menit 104 mg per liter, kadar kalsium outlet 30 menit 35,2 mg per liter, kadar kalsium outlet 60 menit 27,2 mg per liter, kadar magnesium outlet 30 menit 128,79 mg per liter, kadar magnesium outlet 60 menit 8,748 mg per liter.
Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa adsorben dari kulit kacang tanah mampu menurunkan kesadahan air sumur secara efektif. Dengan demikian, kulit kacang tanah dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif yang murah, ramah lingkungan, dan efisien dalam proses penjernihan air, khususnya dalam penurunan tingkat kesadahan air sumur. Nah, itu hasil dari penelitian kami. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang berguna. Seperti kata pepatah, dari yang kecil bisa jadi yang besar. Dari limbah bisa jadi berkah. Saya Yunaya. Saya Rahupti. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.